Baik, perkenalkan nama saya Senur Rahman dengan NIM 2346. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan pajak itu alur pemeriksaan pajak. Nah, yang pertama itu ada ketentuan umum, terus kewenangan tujuan, tipe ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Lalu ada standar pemeriksaan. Nah, selanjutnya itu jangka waktu pemeriksaan. Nah, yang pertama itu ketentuan umum pemeriksaan. Nah, di sini pemeriksaan pajak itu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Nah, itu kalau di akuntansi biasanya terkait SAK. Nah, itu selanjutnya pemeriksa pajak itu yang memeriksa itu pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Nah, terus yang kedua, selanjutnya itu, nah pemeriksaan bukti permulaan itu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Kayak misal ada yang pajaknya itu tidak sesuai setelah di audit gitu. Nah, terus selanjutnya itu pemeriksaan ulang. Nah, di mana ini diperiksa ulang terkait surat ketetapan pajaknya atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan. Hasil pemeriksaan itu untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak yang sama. Nah, itu selanjutnya itu ada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Nah, itu di mana kewenangan itu kewenangan pemeriksaan sendiri yaitu pasal 29 ayat 1 KUP, DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, WP, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, tujuan pemeriksaan itu untuk menguji kepatuhan WP. Nah, ruang lingkup pemeriksaan itu meliputi satu, yaitu beberapa atau jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian pajak tahun pajak, satu atau beberapa objek PBB. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup pemeriksaan. Nah, di mana jenis pajak menjadi objek pemeriksaan itu ada PPH, PPN, terus PPNBM, nah, bea materai, terus PBB, terus pajak penjualan, terus pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tipe pemeriksaan itu sendiri yaitu pemeriksaan lengkap itu menguji seluruh pos dalam SPT secara mendalam. Nah, yang kedua itu pemeriksaan terfokus yaitu menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Nah, itu ketiga itu pemeriksaan spesifik yaitu dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu. Nah, yang selanjutnya itu kriteria pemeriksaan di mana menguji kepatuhan, yaitu wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terus wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Nah, itu WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, itu selanjutnya wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Nah, yaitu selanjutnya WP melakukan penggabungan, peleburan, pemeriksaan likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, itu ada juga PKP tidak melakukan penyerahan barang barang atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Nah, gitu. Ini ada juga WP terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan pajak. Nah, itu sebenarnya itu kriteria pemeriksaan menurut tujuan lainnya, di mana pemberi NPWP secara jabatan, terus penghapusan NPWP, nah terus pengukuhan PKP secara jabatan, misalnya itu pencabutan pengukuhan PKP. Nah, terus selanjutnya itu ada pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan. Terus ada pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak bumi dan bangunan. Terus penyelesaian keberatan. Nah, selanjutnya itu ada pengumpulan bahan guna penyesuaian norma perhitungan penghasilan neto. Terus pencocokan data atau alat keterangan. Selanjutnya itu penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Nah, terus selanjutnya itu
penetapan wajib pajak pemberi kerja berlokasi usaha di negara tertentu. Ada kriteria pemeriksaan dengan tujuan lain, di mana ada penetapan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberi fasilitas perpajakan. Nah, terus selanjutnya itu ada penyelesaian prosedur persetujuan bersama. Nah, itu terus selanjutnya ya kriteria pemeriksaan pajak ya seperti itu. Di mana ya banyak sekali yang harus diperiksa itu entah ke- menguji kepatuhan WP atau dengan tujuan lain. Terus yaitu yang ketiga ada standar pemeriksaan yaitu di mana standar umum itu pemeriksaan pajak harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak. Jadi hmm, pemeriksa pajak itu udah handle gitu. Nah, terus yaitu ada standar pelaksanaan yaitu di mana persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Jadi harus on time, terus tepat waktu. Nah, terus pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Dan terus ada hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat. Nah, jadi itu tidak hanya omong kosong, jadi itu harus ada buktinya seperti itu. Nah, itu standar pelaporan. Nah, jadi hasil pemeriksaan itu dibuatlah laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Nah, laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, terus simpulan, usulan pemeriksaan, nah, dapat pengungkapan informasi lain terkait dengan pemeriksaan. Nah, selanjutnya itu ada jangka waktu pemeriksaan. Nah, biasanya itu kan audit itu ada beberapa waktunya. Nah, di sini itu jangka waktu pemeriksaan itu ada jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Nah, jangka waktu pengujian sendiri itu paling lama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap. Nah, terus sedang itu 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus dan 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Nah, itu jangka waktu pembahasan itu 30 hari mulai SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir, dan pembuatan laporan pemeriksaan LHP. Itu perhitungan jangka waktu itu pengujian itu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. Nah, terus pembahasan akhir dan pelaporannya itu sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan LHP. Nah, jangka waktu pemeriksaan itu ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan itu umumnya tidak ada perpanjangan. Nah, max 4 bulan khusus untuk audit grup usaha, transfer pricing dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Nah, perpanjangan hanya atas JV penguji yaitu nah terus selanjutnya itu pemeriksaan spesifik atas data konkret. Itu 10 hari JV penguji, jangka waktu penguji itu 10 hari, jangka waktu pembahasan akhir atau pelaporan tidak ada perpanjangan. Nah, hanya itu ada waktu pemeriksaan tujuan lain. Nah, itu max 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan. Nah, yang kedua itu tidak ada pembahasan akhir dan yang ketiga tidak ada perpanjangan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.